Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Susut, yang saya hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan, serta Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama saya dalam kegiatan diseminasi konsep inti budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mohon izin untuk memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Baik Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi dan sharing tentang konsep inti budaya positif yang tentunya akan kita upayakan penerapannya di lingkungan sekolah. Ini merupakan bagian dari tugas aksi nyata di modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Bangli, ya Bapak Ibu. Jadi alur kegiatan webinar hari ini adalah pembukaan dan doa, tadi sudah kita lalui bersama. Yang kedua adalah kegiatan inti atau presentasi. Di sini ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian sesi ketiga akan diisi dengan diskusi dan sharing, dan terakhir ada kegiatan refleksi dan penutupan. Adapun tujuan dari kegiatan diseminasi hari ini adalah Bapak Ibu meningkatkan pemahaman warga sekolah, terutama kita sebagai pendidik tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, dengan penerapan budaya positif di sekolah, tentu kita berharap terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita yang tentunya akan berdampak pada rasa nyaman peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai ke sesi presentasi, di sini ada beberapa kesepakatan kelas. Jadi saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, semua peserta kegiatan ini memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, gembira. Apakah Bapak Ibu dalam kondisi gembira malam ini? Nah. Ya, terima kasih Bu Chandra. Gembira. Oke, kalau dalam kondisi gembira, mohon pencet-pencet dulu simbol-simbol happy-nya di bawah. Oke, terima kasih jempolnya Miss Putu. Terima kasih Bu Gongoh ke Bu Pande, Bu Spartini, Pak Budi, ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut guys. Sekarang kita akan mulai ke sesi presentasi. Jadi materi yang pertama, terima kasih Bu Kepse, jantung-jantungnya. Yang pertama adalah tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, idealnya dalam sebuah kelas, guru dan peserta didik membuat atau menyepakati sekumpulan kesepakatan yang memang dirancang oleh guru dan peserta didik secara bersama-sama dan disetujui oleh seluruh warga kelas sehingga terbentuk atau tercipta keyakinan kelas. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas ini awalnya guru menanyakan kepada peserta didik,
lingkungan kelas atau suasana kelas yang bagaimana yang mereka idam-idamkan di langkah awalnya. Kemudian dari pernyataan peserta didik, guru akan mengubah pernyataan negatif menjadi pernyataan positif. Jadi diharapkan dalam kesepakatan kelas yang nantinya akan ditempel di masing-masing kelas, semua kalimat yang tertuang di dalamnya dalam bentuk kalimat positif. Kemudian dari kesepakatan atau keyakinan kelas ini diharapkan seluruh warga kelas dan warga sekolah mampu menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan sehingga tercipta keyakinan di kelas tersebut. Demikian Bapak Ibu. Berikutnya di sini saya sudah tampilkan dua contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa menjadi ide bagi Bapak Ibu saat nanti akan menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi di sini semua kalimat yang dituangkan berbentuk kalimat positif. Jadi tidak ada yang berawalan dengan kata tidak atau jangan. Jadi nanti Bapak Ibu saat memandu peserta didiknya menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas, dimohon untuk menuangkannya dalam bentuk kalimat positif. Jadi di sini beberapa contohnya, misalnya menjaga kebersihan kelas, berbicara sopan dan santun, mengerjakan tugas dan ulangan dengan jujur. Jadi tidak ada menghindari kata tidak atau jangan. Baik, kita lanjut ke topik berikutnya. Kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, yang jika ada satu atau lebih dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut cenderung akan melakukan hal-hal di luar atau yang bertentangan dengan norma atau nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di screen yang saya bagikan, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita lihat yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup yang berhubungan dengan kesehatan, rumah, makanan, yang berhubungan dengan proses bertahan hidup. Saya ambil contoh. Misalnya Bapak Ibu menemui peserta didik yang suka merebut atau mencuri bekal temannya. Di sana kita sebagai pendidik diharapkan mampu memahami bahwa si anak ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi saat Bapak Ibu melihat atau menemukan kasus peserta didik yang suka mengganggu teman, suka saat teman atau gurunya marah atau memperhatikan dia, maka sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Saat ada peserta didik yang merasa hebat karena mampu membuat temannya takut, sebenarnya dia adalah seorang anak yang sedang memenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan. Jadi dia memerlukan atau membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian kebebasan. Jika Bapak Ibu memiliki peserta didik yang tidak suka diam, selalu bergerak ke sana kemari, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya di sini anak yang suka mengganggu teman dengan alasan bercanda dan hanya iseng, senang melihat temannya kesal, wajah temannya yang kesal menurut dia terlihat lucu, maka kita harus sadari dia sedang memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi pendidik diharapkan mampu menanamkan konsep, jadi saat ada peserta didik yang melakukan tindakan melanggar aturan, tindakan yang melanggar nilai-nilai yang sudah diyakini, sebenarnya dia sedang berusaha memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya yang sebenarnya tidak terpenuhi. Ini juga
menurut saya berlaku tidak hanya di anak-anak nih Bapak Ibu, di orang dewasa pun kita juga bisa mengalami ada kondisi di mana ada kebutuhan dasar kita yang sedang tidak terpenuhi dan kita berusaha memenuhinya mungkin dengan cara-cara yang kurang baik misalnya. Kita lanjut ke topik berikutnya. Tadi kita sudah membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita akan lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi seperti yang Bapak Ibu lihat di tabel ya. Posisi yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang menjadi harapan idealnya seorang pendidik adalah menempati posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat kalau sebagai penghukum, apa yang dilakukan guru ke peserta didik dan apa hasil dari perbuatan guru ke peserta didik. Jadi di sini contohnya adalah kalau guru bertindak sebagai penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan kalimat seperti yang tertera di screen, kalau kamu tidak melakukannya, ibu akan menghukum kamu atau bapak akan menghukum kamu. Dan hasilnya adalah peserta didik akan tumbuh menjadi anak pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Mudah menyalahkan orang lain. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini guru cenderung berceramah untuk menunjukkan kekecewaan yang mendalam atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan peserta didik, sehingga mengintimidasi peserta didik agar merasa bersalah atas perbuatannya. Jadi hasilnya adalah anak akan menyembunyikan, suka menyangkal, atau berbohong. Kemudian, posisi kontrol sebagai seorang teman. Di sini guru akan cenderung memberikan bantuan kepada Bapak Ibu gempa ya? Ya lo gempa. Nah, tapi sudah selesai ya, sudah selesai. Sudah selesai. Aduh, mana aku ngerekam lagi, Mbok. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti di-cut aja ya. Ya, enggak apa-apa, biarin aja dah. Udah selesai ya. Gini nasi biar selamat rahayu ya teman-teman ini. Tidak ada dampak yang parah nggih. Di sini aman. Kita lanjut nggih. Biar bisa segera kita selesaikan. Baik, posisi kontrol sebagai teman di sini Bapak Ibu. Jadi guru cenderung memberikan bantuan kepada peserta didiknya yang akan membuat nanti dampaknya peserta didik menjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Terus berlanjut ke posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini guru berperan sebagai orang yang memantau gerak-gerik siswa. Dan di sini guru mempertanyakan konsekuensi dari kesalahan yang sudah dibuat siswanya. Jadi hasilnya adalah peserta didik akan disiplin jika diawasi oleh guru. Tapi jika tidak diawasi, peserta didik akan kembali melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir ini yang diharapkan dari kita sebagai pendidik, di mana kita bisa berperan menjadi seorang manajer. Jadi seorang manajer di sini, guru akan menanyakan alasan kepada peserta didik mengapa dia berbuat atau melakukan pelanggaran, kemudian menggali informasi alasan melakukan pelanggaran, kemudian menstabilkan identitas bahwa berbuat salah itu manusiawi. Kemudian yang terakhir, seorang manajer akan mengembalikan ke peserta didik kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar atau nilai-nilai apa yang kamu langgar dari perbuatan ini, sehingga peserta didik bisa menemukan solusi dari pelanggaran yang dia lakukan. Diharapkan dengan posisi kontrol sebagai manajer, guru bisa menumbuhkan jiwa peserta didik yang mendapat
pembelajaran dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian kita lanjut ke materi terakhir, di sini segitiga restitusi. Nah, inilah yang tadi saya maksud, di mana seorang guru memegang posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka dia akan menanggulangi atau menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan segitiga restitusi. Di mana yang pertama, dia akan berusaha menstabilkan identitas. Pada tahap ini, menstabilkan identitas ini, guru akan memberikan permakluman kepada siswa bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu, berbuat salah itu adalah manusiawi, seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini guru akan mulai menggali dari peserta didik tersebut alasan kenapa kamu sampai melakukan pelanggaran. Jadi dia mencari tahu informasi apa dasar siswa ini atau apa alasan siswa ini melakukan pelanggaran. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini guru akan bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar dari perbuatan kamu tadi? Terus guru mengembalikan ke peserta didik, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Tahapan segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Nah, di sini saya buatkan contoh skenario menangani kasus siswa yang membolos saat jam pelajaran bahasa Inggris. Jadi, di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam membuka dialog dengan anak yang melakukan pelanggaran. Jadi saya mencoba menggali informasi dari si anak dengan cara yang nyaman agar anak tersebut nyaman sehingga mulai berani menceritakan dengan jujur apa sebenarnya alasannya melakukan pelanggaran. Kemudian saya menanyakan kembali nilai keyakinan kelas yang telah dia langgar dan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki sikap setelah dia melakukan perbuatan yang salah. Jadi dari sini diharapkan si anak ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia lakukan dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita masuk ke sesi sharing dan diskusi. Yang pertama kita akan membahas tentang, saya akan meminta Bapak Ibu sharing pengalaman. Apakah Bapak Ibu pernah menyusun kesepakatan kelas? Terus tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi? Dan bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Baik, kita mulai dari nomor 1 dulu, menyusun kesepakatan kelas. Nggih, Bu Agung silahkan. Suksmo, Bu Densi, atas Nggih. kesempatannya. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya dalam menyusun kesepakatan kelas. Dalam menyusun kesepakatan kelas matematika, karena di sana saya ingin menyampaikan ke siswa apa yang ingin, suasana belajar apa yang ingin di kelas itu. Setelah itu, anak-anak saya minta untuk berpendapat suasana kelas apa yang diinginkan. Sehingga ada anak-anak yang bilang bahwa anak-anak ingin lingkungan belajar yang aman. Sehingga itu dipakai kesepakatan, anak-anak membuat kesepakatan bahwa di kelas itu tidak ada suasana yang tidak menyenangkan. Okay. Yang kedua, menghargai proses belajar. Di sana anak-anak menginginkan dengan gurunya menginginkan juga kalau kelas matematika itu setiap proses yang dilakukan harus dihargai. Misalkan ada anak yang menjawab salah, anak-anak tidak boleh ada yang
membuli, itu maksudnya tidak ada anak-anak yang bersorak atau berteriak gitu. Biasanya kan begitu. Nah, itu saya lakukan, tetapi di pengalaman setelah penyusunan kesepakatan kelas itu ada juga anak-anak yang melanggar atau tidak memenuhi kesepakatan kelas itu, sehingga ada konsekuensinya di sana. Ada konsekuensi yang harus diberikan oleh siswa itu. Pertama, setiap ada yang melanggar dari apa yang disepakati, siswa itu harus misalkan kalau anak itu bersorak, dia akan mendapatkan satu soal, menyoraki teman yang salah. Dia akan menjawab soal itu dan tambah dengan satu soal lagi. Pengalaman saya seperti itu, tetapi dalam pelaksananya pasti ada amatan-amatannya. Amatannya ya walaupun ada kesepakatan, tapi ada banyak anak yang melanggar. Nah, dari amatan-amatan itu, sehingga saya dengan anak-anak bersepakat, ya, dari amatan itu anak-anak membuat juga konsekuensi apa yang harus anak-anak dapatkan kalau melanggar kesepakatan itu. Nah, pengalaman saya juga saat membuat kesepakatan kelas, ada anak yang benar-benar diam, tidak ikut berpendapat. Tetapi saat pelaksanaannya, saat agenda kelas itu sudah dibuat dan ditempel di kelas, anak itu kadang-kadang acuh-acuh. Nah, itulah yang ya acuh-acuh dia. Karena dia merasa tidak ikut membuat kesepakatan itu. Nah, dari sana saya ingin lagi dekati anak itu apa yang diinginkan. Kalau sudah disuruh berpendapat, anak-anak itu harus berpendapat semua. Kalau sudah sepakat, harus semua sepakat dengan apa yang dihasilkan di kelas tersebut. Nah, itu saja pengalaman saya, tantangan yang saya dapatkan. Semua potensi. Sukses sama Bu Agung, menginspirasi sekali ya. Jadi Bu Agung sudah pernah menyusun kesepakatan kelas di kelas yang diampu oleh Bu Agung, meskipun ada beberapa anak yang masih enggan Bu ya menyampaikan pendapatnya. Dan hasilnya mereka acuh tak acuh terhadap kesepakatan kelas karena merasa tidak ikut menyumbangkan ide begitu Bu. Mungkin besok-besok mungkin dikasih atau diminta menulis di kertas mungkin Bu ya, biar mereka mau menuangkan idenya untuk kesepakatan kelas mungkin gitu. Nanti dia akan coba waktu lagi. Karena waktu ini ada anak yang tidak bisa, mungkin saat ngomong dia tidak mau, tapi nanti mungkin saya berikan kertas yang dia detail, nah itu mungkin akan saya akan nanti. Terima kasih. Sama-sama Bu Agung. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain mungkin pernah menyusun kesepakatan kelas, kemudian menemukan tantangan atau hambatan dan bagaimana solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut. Bu Pande, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya berbagi pengalaman tentang membuat kesepakatan kelas. Nah, di mana kesepakatan kelas yang kami buat di kelas itu, saya berdiskusi dengan siswa sebelumnya. Seperti misalnya, biasanya kesepakatan kelas lagi saya buat di awal pertemuan sebelum masuk pengenalan materi. Nah, seperti contohnya kesepakatan yang anak-anak
anak-anak butuhkan di dalam proses pembelajaran. Nah, seperti misalnya ada anak-anak yang mengembangkan pendapat, yaitu kelas itu agar tertib, bersih, itu ada yang pendapat seperti itu. Nah, berarti dari pendapat itu kami membuat kesepakatan kelas, yaitu yang pertama bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan barang-barang yang ada di kelas itu. Dan setelah ada kesepakatan tersebut yang kemarin ditanyakan kepada siswa, bagaimana anak-anak setuju atau tidak kesepakatan yang telah kita buat ini. Nah, karena saya tanyakan kembali dan anak-anak jawab setuju. Pasti kesepakatan ini kita setujui. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, anak-anak boleh membawa HP, tapi jangan menggunakan HP seperti itu. Nah, itu contoh beberapa contoh kesepakatan kelas yang kami buat di kelas bahasa Bali seperti itu. Dan tantangannya ada juga beberapa siswa yang enggan mengungkapkan pendapat seperti apa yang dikatakan oleh guru karena mungkin merasa malu, tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Solusi yang saya lakukan, saya dekati anak tersebut, bagaimana tanyakan ada usul atau pendapat untuk menambahi atau apa yang ingin yang baik untuk membuat kesepakatan tersebut. Seperti itu, Bu Densi. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Pande. Berarti Bu Pande juga sudah menyusun kesepakatan kelas di kelas ya, dan sudah menggunakan kalimat-kalimat positif, seperti tadi menggunakan HP dengan bijak. Jadi tidak menggunakan kalimat tidak boleh menggunakan HP sembarangan, tidak begitu. Tapi sudah dirubah langsung ke kalimat positif. Ya, sangat menginspirasi. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain terkait dengan penyusunan kesepakatan kelas? Mungkin ada yang ingin berbagi pengalamannya. Tadi tantangannya Bu Pande sama dengan Bu Gongoke, ada peserta didik yang enggan mengutarakan pendapatnya, begitu ya? Ya, seperti itu, dan karena malu atau dia tidak mau mengungkapkan pendapatnya itu. Ya, mungkin nanti sama seperti Bu Gungoke dicoba dengan memberikan lembaran kertas kecil-kecil, mungkin diberikan, mungkin siapa tahu dengan cara begitu mereka berani mengekspresikan pendapatnya dengan menulis di kertas, mungkin Baik. Terima kasih, Densi. Sama-sama Bu Pande. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing, Pak Dek Putra mungkin ada yang ingin dibagikan terkait penyusunan kesepakatan kelas yang pernah dilakukan. Pak Dek Putra ada di sini nggak? Ada sepertinya tadi. Atau kita lanjut dulu ke sesi sharing yang topik kedua. Nah, kita tadi sudah membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, saya ingin Bapak Ibu bercerita pengalamannya. Kira-kira dari kelima posisi kontrol guru, Bapak Ibu saat ini sedang menempati posisi yang nomor berapa? Dan menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol itu seharusnya Bapak Ibu ada di posisi berapa kira-kira? Baik, siapa yang ingin berbagi? Silahkan. Dari Miss Putu. Silahkan Miss Putu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Densi. Selamat malam Bapak Ibu hebat lainnya, utamanya Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Susut. Pada malam hari ini saya ingin sedikit sharing terkait dengan posisi kontrol guru, yang mana tadi Bu Densi sudah mencerahkan kembali
mencerahkan bahwa ada beberapa posisi kontrol yang memang mempunyai fungsi dan manfaatnya masing-masing, dan ada posisi yang memang seharusnya kita lakukan. Tapi sampai dengan saat ini, saya pribadi itu ada di posisi kontrol sebagai teman ya. Kenapa? Karena saya merasa ketika bisa menjadi dekat dengan siswa, bisa artinya membuat siswa itu terbuka ketika ada masalah yang membuat siswa itu terlambat ke sekolah, atau ketika siswa menjadi murung di sekolah, dengan kita menjadi teman, saya pikir itu akan membuat mereka bisa menjadi terbuka dan bisa saling sharing terkait dengan masalah yang ada. Tetapi ternyata tadi setelah Bu Densi memberikan pencerahan melalui materi yang ada tentang 5 posisi kontrol guru, sebenarnya kita sebaiknya harus ada posisi manajer, karena di posisi manajer itu kan kita memberikan tanggung jawab kepada siswa itu, maksudnya tanggung jawab itu ada pada siswa itu sendiri. Sebenarnya itu sangat bagus sekali, cuman di realitanya kita mencoba menerapkan itu mungkin saja, cuman rasanya masih perlu proses belajar lebih lagi, karena menjadikan siswa mempunyai tanggung jawabnya sendiri itu tidak semudah kita ngasih arahan lalu mereka langsung oke, tidak semudah itu. Perlu proses lebih lagi untuk kita atau saya pribadi ada di posisi kontrol ke-5, yaitu sebagai manajer. Terima kasih Bu Densi. Baik, terima kasih Miss Putu. Jadi kita perlu belajar dan belajar lagi untuk menjadi seorang manajer, begitu ya kira-kira Miss Putu ya. Meskipun kadang-kadang balik lagi jadi penghukum, balik lagi jadi pembuat rasa bersalah, tapi tetap cita-citanya harus jadi manajer. Semoga suatu saat nanti tercapai ya Miss ya. Oke, dari Bu Gusti mungkin ada yang ingin dibagikan kepada kita malam ini. Kira-kira Bu Gusti ada di posisi nomor berapa? Baik, terima kasih Bu Densi atas waktunya. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Om Swastiastu, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu guru semua. Sedikit berbagi pengalaman Bu. Benar seperti apa yang disampaikan oleh Miss Putu. Dengan penjelasan tadi, kami mendapatkan pencerahan, khususnya saya, Bu Den, tentang bagaimana kesepakatan kelas, penyusunan kesepakatan kelas. Kalau kemarin pengalaman sama dengan Bu Pande, kesepakatan kelas kami susun di awal pembelajaran sebelum kita masuk ke topik pembelajaran. Nah, di sana di awal kami membuat bahasa dari kesepakatan kelas itu masih menukik tidak boleh ini. Nah, sekarang sudah mendapatkan pencerahan. Kita harus memberikan bahasa yang lebih lebih maknanya halus positif gitu nggih. Iya. Ya, maknanya positif. Nah, ini sekarang ke ini Bu Den, ke posisi kontrol ya. Posisi kontrol kalau saya sama dengan Miss Putu, tepatnya saya berada di posisi kontrol sebagai teman. Karena kenapa seperti itu? Karena dengan kita seperti berteman dengan seperti anak-anak kalau sudah berteman pasti dia akan merasa terbuka dengan permasalahannya. Nah, terutama saya di guru IPA, Bu Den. Nah, di IPA di sana ada materi-materi tentang menghitung yang seperti itu. Kadang-kadang anak-anak kesulitan di sana. Nah, karena merasa dekat dengan menganggap kita sebagai teman, jadinya anak-anak dia mau sering, Bu, gimana sih ini Bu? Caranya bagaimana? Anak-anak sering datang ke ruangan saya untuk berdiskusi masalah
Tidak hanya IPA, matematika pun sama. Kadang Bu Gongoke tidak ada, mungkin karena anak-anak merasa berteman dengan saya tidak, ini gimana Bu, tolong dijelasin seperti itu. Nah, walaupun tadi yang sudah disampaikan, nanti hasil dari posisi kontrol sebagai teman, nanti siswa itu akan seperti dimanjakan seperti itu ya Bu Den ya. Dia tidak bisa mandiri seperti itu. Nah, memang Bu Den, awal dari cita-cita kami guru bercita-cita ingin sekali menjadi berada di posisi kontrol sebagai manajer. Nanti akan memberikan menciptakan siswa yang memberikan tanggung jawab sendiri. Dia melakukan apa dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, kan seperti itu Bu Den ya. Iya, Bu. Nah, itu sih Bu Den, kadang-kadang seperti apa yang tadi disampaikan, kadang-kadang bisa kita ke posisi kontrol kedua, bisa itu dah ke posisi naik turun Bu ya. Balik, jadi. Iya, naik turun ya posisinya. Kalau saya sih untuk posisi kontrol yang pertama tidak pernah saya lakukan Bu Den, karena jujur saja saya bukan penghukum. Kadang-kadang ya. Iya Bu ya. Jadi biasanya, terima kasih Bu Gusti. Biasanya kita lomba-lomba untuk jadi yang nomor 1 Bu ya. Kalau di posisi kontrol ini lomba-lomba jadi yang nomor 5, menghindari yang nomor 1, begitu Bu ya. Iya. Tapi ya itu kembali nggih Bapak Ibu nggih, kita sebagai pendidik, sebagai manusia biasa, kadang mungkin kondisi sedang lelah atau bagaimana, jadi tidak selalu bisa berada di posisi manajer yang seperti diharapkan dari pendidikan ini kan. Jadi kita mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi siswa. Jadi saat siswa salah, mereka bisa menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi itu perlu proses dan perlu belajar terus-menerus menjadi seorang manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga kita bisa membentuk peserta didik yang berjiwa tangguh dan mampu belajar dari kesalahan yang mereka telah lakukan. Baik, tadi sepertinya Pak Budi sempat angkat tangan. Bapak mau sharing? Ada yang ingin dibagikan? Pak Budi kira-kira menempati posisi keberapa? Terima kasih dulu waktunya Ibu Denti. Hormat Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Apa yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Miss Putu, Bu Gusti, dan teman-teman yang lain. Nah, posisi saya mungkin dari 5 ya, yaitu sebagai teman kebanyakan dan juga pernah juga sebagai penghukum gitu. Nah, tapi penghukum yang biasa yang lakukan adalah menghukum dengan memberikan soal-soal gitu. Nah, jadi ada murid yang memang di kelas kurang kondusif dan sebagainya, akhirnya yang kasih soal seperti itu. Dan murid yang saya kasih soal itu pasti terdiam, dia mengerjakan, dia tidak bisa gitu. Nah, memang dari posisi yang paling bagus itu adalah posisi manajer, tapi itu masih belum bisa dilakukan dan masih saya pelajari saat ini, tapi kebanyakan yang saya lakukan itu sebagai teman gitu. Karena di satu sisi kalau kita memposisikan kita sebagai teman dengan siswa itu menurut saya dia itu lebih terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang mereka inginkan, tapi kadang-kadang juga mereka juga kalau diposisikan sebagai teman itu hal-hal yang berlebih, itu maksudnya berlebih, misalnya dengan mendapatkan raihan ini dia minta hadiah, sudah berani sekali siswa itu menginginkan seperti itu. Soal apa yang dia lakukan itu harus ada imbalan, seperti itu Bu Densi. Jadi itu pengalaman saya untuk posisi 5 kontrol guru yang paling sering dilakukan itu adalah sebagai teman kalau yang lakukan gitu.
Terima kasih. Itu aja dari saya. Nggih. Terima kasih Pak Budi. Jadi Pak Budi sama seperti Miss Putu dan Bu Gusti, sementara masih di posisi teman, belum ke manajer nggih Pak ya. Nggih. Baik, dari Ibu Kepala Sekolah ingin berbagi mungkin Ibu. Ibu sekarang ada di posisi keberapa? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wow, luar biasa ini Bu Densi. Terima kasih sekali. Dengan kegiatan ini pikiran kita semakin terbuka gitu ya. Tapi Tiang yakini memang semua itu kan berproses. Jadi Bapak Ibu guru suatu ketika Tiang yakin bahkan sekarang pun Tiang rasa sudah ada kok yang berada di posisi manajernya. Yakin sekali. Setelah apa yang disampaikan Bu Densi tadi, kalau Tiang kembali ke masa yang lalu ketika saya menjadi guru gitu, hampir semua memang pernah dilalui itu. Pernah Pertama ada di mana-mana Bu ya. Iya benar. Pertama kali diangkat menjadi guru itu saya mungkin terkenal sebagai guru tersaklek ya. Sering menghukum siswa gitu. Kalau nggak bisa jawab kamu nanti siap ya, bahkan lari keliling lapangan gitu. Padahal itu satu, di samping hukuman fisik berbahaya untuk anak-anak. Kedua, anak itu bisa ya dendam seperti tadi. Mungkin dia marah, akan mengingat kita yang gininya gitu. Artinya itu bukan satu solusi gitu. Jadi harapan Tiang sebagai kepala sekolah sebenarnya Bapak Ibu semoga bisa terlepas dari yang posisi satu, walaupun biasanya satu rebutan kan itu. Sekarang kita berlomba-lomba menuju ke 5 justru yang di ranking 5 ini. Nah kalau saya pahami di posisi manajer itu sebenarnya Bapak Ibu di posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid kan gitu. Berarti ketika Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, saya rasa Bapak Ibu sudah mulai mengarah pada posisi manajer itu gitu. Jadi di sini ketika Bapak Ibu sudah berada di posisi manajer, di sana biasanya seorang manajer bukan melulu harus berada di posisi, artinya tidak mengatur kembali gitu. Tapi di sana nanti menurut Tiang bisa saja Bapak Ibu sewaktu-waktu bisa kembali menjadi sebagai teman gitu. Jadi lihat gini persoalannya, kalau Tiang pahami seperti itu sih. Jadi seorang manajer di sini ketika Bapak Ibu sudah memiliki keterampilan yang tadi itu dilewati gitu sebagai teman, sebagai pemantau gitu. Mungkin yang hanya yang pertama ini yang rasa kalau kelihatan perfect di depan murid ketika saya mampu diikuti oleh siswa dengan cara kita gitu, belum tentu anak siswa kita itu memahami apa yang kita maksud kan gitu. Jadi anak itu bisa saja mau dengan rasa tertekan dan lain sebagainya gitu. Dia yakin sekali bukan satu ketika, bahkan sekarang pun ketika Bapak Ibu sudah mulai membuat kesepakatan kelas itu, dia rasa sudah berada di posisi manajer itu gitu. Itu sih Bu Densi, jadi bagus sekali, terima kasih. Semoga nanti kegiatan seperti ini akan kembali kita adakan lagi, itu nanti kita aktifkan kombelnya aktifkan dan Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman dalam mengajar. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih Bu Densi dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Luar biasa sekali dari tadi saya mendengar perbincangannya. Ternyata Bapak Ibu luar biasa semuanya ya. Semangat, silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu Densi. Sama-sama Ibu, suksema. Dan Bapak Ibu semuanya. Suksema Ibu.
Jadi dari pemaparan Ibu tadi bisa kita simpulkan jadi posisi kontrol ini lebih fleksibel Bu ya. Jadi bisa kemana, turun mungkin ke teman atau ke pemantau tergantung situasi yang terjadi di lapangan begitu Bu ya. Tapi diharapkan tetap ke posisi manajernya. Jadi menciptakan kesempatan bagi siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang siswa tersebut berbuat. Terus tadi benar seperti Ibu ungkapkan, jika kita pun dulu sebagai siswa mungkin masih punya kenangan saat ada guru yang entah menghukum kita dengan secara fisik atau secara verbal, mungkin masih terkenang selama belasan bahkan puluhan tahun masih teringat. Mungkin Bapak Ibu masih ingat mungkin guru di SD atau di SMP atau di SMA yang saya ingat ibu ini dulu pernah menghukum saya. Saya ingat bapak ini pernah jewer saya. Jadi dari sana kita bisa tahu bahwa posisi kontrol sebagai penghukum itu membawa sebenarnya luka bagi siswa yang akan dikenang dalam waktu yang lama. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena kita ingat dengan guru-guru kita dulu yang mungkin maksud mereka baik, tapi secara tidak sadar menimbulkan luka mungkin di hati kita, baik dengan ucapannya ataupun sikapnya. Jadi bercermin dari kondisi seperti itu, jadi diharapkan kita tidak lagi menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya? Nggih. Mohon jempolnya dulu sebelum kita lanjut. Oke. Sekarang kita lanjut ke sharing yang ketiga. Nah, tadi sudah posisi kontrol guru, sekarang adakah Bapak Ibu yang ingin berbagi terkait dengan apakah Bapak Ibu pernah menangani kasus siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Meskipun mungkin baru mendengarnya sekarang, saya pun juga baru mendengar ada segitiga restitusi. Tapi pernahkah Bapak Ibu sebelum tahu ada segitiga restitusi ini pernah enggak menangani kasus siswa dengan mungkin menanyakan alasan? Menanyakan alasan kan salah satu bagian dari segitiga restitusi, atau mengatakan kepada peserta didik, oh iya enggak apa-apa, ibu juga dulu pernah berbuat salah itu manusiawi. Atau pernah tidak menanyakan, kira-kira kamu tadi bolos itu nilai apa yang kamu langgar? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi dalam menangani kasus siswa, kira-kira ada yang sudah menerapkan salah satu dari bagian segitiga restitusi. Bu Supartini, silahkan berbagi pengalaman. Baik, terima kasih Ibu Dansi atas waktunya, dan terima kasih mohon izin Ibu Kepala Sekolah untuk berbagi pengalaman hari ini, dan izin juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam untuk kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Baik Ibu Densi, karena terkait segitiga restitusi, jadi baru kali ini saya selaku guru BK, yaitu baru mendengar segitiga restitusi. Namun di BK sudah melaksanakan, yaitu dalam pendekatan proses konseling ketika siswa mengalami permasalahan. Yaitu salah satunya adalah permasalahan siswa membolos ataupun siswa yang marak-maraknya sekarang itu terjadi adalah permasalahan atau kasus pembulian, Bu Densi. Jadi hari ini saya ingin berbagi, Bu Densi yang ingin berbagi, ada beberapa siswa kemarin mengalami kasus pembulian. Di kasus pembulian, jadi tahapannya adalah dia selaku guru BK
Apakah itu sama dengan segitiga restitusi yang sudah dilakukan apa bagaimana? Tahapan awal yang dia lakukan adalah pendekatan terhadap siswa itu sendiri, kemudian menanyakan alasannya kepada si pelaku kenapa bisa melakukan pembulian terhadap temannya. Apa yang didapatkan ketika sudah melakukan pembulian terhadap temannya? Apa yang dilakukan? Gitu. Dia sebagai guru BK tetap menanyakan apa alasannya. Gitu. Jadi alasan yang pertama adalah siswa itu ternyata awalnya adalah bercanda. Gitu. Di awalnya adalah bercanda. Maaf, pembulian itu secara verbal dilakukan oleh si pelaku terhadap korban, tetapi pelaku tidak menyadari kalau itu terus-menerus dilakukan terhadap korban, sehingga korban mengalami rasa ketersinggungan dan sakit hati. Dan bahkan si korban juga takut untuk speak up atau mengungkapkan permasalahannya itu terhadap temannya atau orang tuanya di rumah, menceritakan terhadap orang tuanya di rumah karena perasaan takut gitu. Kemudian lama-kelamaan mungkin siswa tersebut, si korban tidak bisa menahan pembulian yang dilakukan oleh temannya di sekolah. Jadi itu sudah terlalu menyakitkan bagi dirinya dan harga dirinya sudah merasa diinjak-injak sampai siswa tersebut tidak mau makan dan malu terhadap teman-temannya kalau nanti saya dijauhi oleh teman-teman. Jadi perasaan minder sudah ada, rasa percaya diri juga sudah ada berkurang. Jadi nah, ketika itu saya pendekatan lagi terhadap si pelaku dan saya hadapkan pelaku dan korban, itu Densi. Dan menanyakan apa sebenarnya keuntungan ketika sudah membuli teman. Seandainya ibu balikkan pembulian itu terjadi pada diri kamu. Apa yang kamu rasakan? Jika teman yang dibuli merasa sakit hati dan sebaliknya teman yang kamu bully balik membuli kamu, bagaimana perasaan kamu? Ya, itu yang lakukan Buden. Agar siswa itu merasakan atau bisa berempati, Bu Densi. Berempati, bisa merasakan apa yang dirasakan temannya saat itu ketika dibully oleh temannya. Jadi siswa pembuli, siswa yang membuli temannya itu bisa merasakan bagaimana perasaan jika saya dibully secara terus-menerus sehingga bisa menyakiti diri sendiri dan rasa pergaulan juga kurang percaya diri seakan-akan temannya itu mencemooh dirinya. Apa yang kamu rasakan? Saya merasakan sedih, Bu. Saya merasakan sakit hati dan kecewa, Bu. Nah, begitu yang dirasakan oleh temannya. Terus bagaimana kamu? Terus temannya yang dibully, saya tanyakan bagaimana perasaannya. Sama, Bu. Saya juga merasakan sakit hati dan kecewa, Bu. Dan malu, Bu. Dan saya tidak ingin sekolah, Bu, karena saya malu sama teman-teman. Itu. Jadi siswa pelaku yang sudah melakukan pembulian terhadap si korban bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temannya gitu. Jadi di sana saya yang sebagai guru BK mengajarkan atau mengajak anak secara tidak langsung bisa mengempati temannya atau merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Itu jadi bisa kalau di segitiga restitusi itu kalau tidak salah ya Bu Den ya, itu harus ada humanisnya. Humanisnya. Kalau tidak salah ya Bu Den ya. Ya, bisa memanusiakan manusia. Jadi itu kalau dengan teknik empati itu atau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temannya itu rasa sedih
rasa kecewa. Jadi harus ngejas temannya, terus membuli temannya, mau enaknya dia sendiri. Dia sudah terlampias sakit hatinya, terlampias rasa kecewaannya melalui teman-temannya itu mengata-ngatai, itu pembulian melalui verbal gitu misalnya. Apalagi pembuliannya itu non verbalnya itu secara fisik gitu. Apalagi ada kekerasan. Jadi di sana yang sudah dinikan Bude menjelaskan apa dampak dari pembulian gitu. Terus bagaimana nanti ke depannya ketika sudah temannya dibully gitu. Terus dia kembalikan lagi, pembuli akhirnya memahami kesalahan yang dilakukan terhadap temannya yang dibully. Jadi saya tidak, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ke depannya? Untuk memperbaiki hubungan persaudaraan di sekolah, bahwa di sekolah kita adalah keluarga. Gitu. Jadi si pembuli itu mau mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya untuk kedepannya dan berbaur lagi dengan temannya yang dibully dan teman-teman yang lain. Ketika misalnya ada pembulian, si pembuli wajib mengingatkan bahwa tidak baik pembulian itu terjadi. Itu yang lakukan ketika kemarin ada kasus pembulian Bude. Jadi kalau ada kasus-kasus individu atau kasus pribadi yang memakai konseling individu Bude, misalnya tergantung permasalahannya. Siswa itu sering membolos itu misalnya. Dia akan adakan pendekatan, kemudian mengumpulkan data, dan akan melakukan wawancara, pendekatan, wawancara, kemudian apa permasalahannya dan menanyakan alasannya, apa faktor penyebab masalahnya siswa itu, sehingga siswa itu sering melakukan bolos di sekolah. Jadi yang tidak langsung ngejas atau melebar siswa itu, siswa yang nakal gitu misalnya. Siswa yang bandel, siswa tidak bisa dikasih tahu gitu, apalagi sampai mengumpat-umpat nama orang tua atau bagaimana dengan tujuan yang tujuannya biar siswa itu tidak merasa sakit hati gitu, dan merasa menaruh dendam dalam hati. Kalau menurut dia selaku guru BK itu bahaya gitu. Kalau sudah siswa itu merasa dijudge dan dilabel, justru siswa tersebut menurut dia sebagai guru BK akan memberontak. Jadi pendekatannya adalah membalikkan terhadap dirinya, menceritakan apa yang terjadi pada dirinya itu, dan dia akan menanyakan penyebabnya dan akan bertanya dari pemikiran-pemikiran irasional itu apakah bisa dirubah dengan pemikiran rasional. Jadi pemikiran-pemikiran negatifnya itu apa bisa dirubah dengan pemikiran yang positif sehingga bisa merubah ke depannya nanti, terutama dalam motivasi belajarnya dalam kehadiran atau tidak membolos lagi. Jadi siswa tersebut menyadari kesalahannya, dia mengutarakan, oh ya Bu, saya memang sering bolos. Dia mengakui sendiri, bukan tiang sendiri yang ngejas siswa itu, kamu begini, kamu bodoh, kamu begini. Tapi siswa itu akhirnya mau bercerita, Bu, begini Bu, kenapa saya akhirnya jujur dia bercerita, saya di rumah begini Bu, menyebabkan saya itu terlambat bangun karena sering begadang Bu. Itu alasannya apa begadang? Pasti ada alasan. Itu katanya sudah karena sering ngumpul-ngumpul dengan temannya sehingga saya telat bangun. Berarti kamu jujur. Ibu akui dan ibu acungkan jempol. Gitu. Jadi berarti sudah bisa mengutarakan atau sudah bisa menyadari kesalahannya. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk ke depannya untuk bisa merubah perilaku kamu itu yang kamu anggap tidak baik. Jadi siswa itu berjanji pada dirinya sendiri, saya akan berubah dan memperbaiki misalnya tidurnya malamnya lebih awal dan mengurangi main gamenya gitu. Itu perjanjiannya, komitmennya. Dan setelah dilakukan pemantauan, ternyata siswa itu memang
memang sudah ada perubahan Bu Den gitu. Jadi dari awalnya dia itu tidak sering membolos atau sering absen, itu akhirnya ada perubahan dan mau masuk lebih rajin lagi. Itu Bu Den sih yang terapkan di kebekaan Bu gitu. Jadi karena kita merubah perilaku seseorang itu tidak segampang membalikkan telapak tangan Bu Den. Jadi prosesnya itu panjang dan secara terus-menerus diingatkan dan dilihat, dipantau, diingatkan itu Bu Den. Itu yang lakukan gitu sebagai guru BK gitu. Cuman ada juga siswa yang masih juga yang membandel itu, tapi tetap juga dikasih mengingatkan gitu. Tidak harus ngejudge mereka, jangan sampai mereka ada perasaan dendam dan memberontak, dan itu yang fatal sih menurut yang selaku guru BK. Itu Bu Den, itu sering yang terjadi di sekolah gitu ya. Terima kasih Bu Den atas waktu. Om Santi Om. Om Santi Om. Baik Bu Supartini, menarik sekali nggih pemaparan Bu Supartini selaku guru BK selama menangani kasus-kasus peserta didik nggih. Jadi Bu Supartini secara tidak sadar sudah sebenarnya menerapkan segitiga restitusi. Ya, Bu Supartini sudah mulai melakukan tahapan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan kenapa kamu melakukan perbuatan ini. Terus Bu Supartini juga sudah mulai melakukan tahapan menanyakan keyakinan, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Bu Supartini dalam menangani kasus siswa juga sudah memahami bahwa anak tersebut ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bu Supartini ya, seperti tadi yang Ibu ceritakan, ada anak yang suka membuli teman dengan alasan cuman iseng Bu, bercanda Bu. Dan Bu Supartini sudah memahami bahwa si anak ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kasih sayang, perhatian, kesenangan. Nah, itu yang diharapkan dari kita sebagai seorang pendidik, mampu memahami alasan dibalik anak-anak tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu nggih Bu Supartini nggih. Sangat menginspirasi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing terkait menangani kasus siswa? Cukup nggih? Baik. Kalau tidak ada lagi, maka bisa kita simpulkan kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu nggih. Jadi hari ini kita sudah belajar berbagi tentang konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu sudah sharing bersama saya terkait dengan penyusunan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, terus 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, kita ada di nomor berapa sementara ini. Dan yang terakhir, bagaimana menangani kasus siswa dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi terkait materi kita hari ini. Tapi sudah cukup? Sudah pas? Kalau sudah pas, yang minta jempolnya lagi. Oke, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi keren malam ini. Sudah meluangkan waktu. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Di sela-sela harusnya Bapak Ibu sudah beristirahat bersama keluarga. Masih saya ajak berdiskusi di kegiatan desiminasi malam ini. Terima kasih banyak semangatnya, kolaborasinya, partisipasinya. Bapak Ibu keren. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan malam ini, mohon untuk mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memimpin doa sebelum kita akhiri, sebelum nanti setelah doa baru kita foto bersama, nggih. Bu Ada Chandra. yang nggih, Ibu Chandra mungkin bisa membantu memimpin doa sebelum kita akhiri kegiatan hari ini.
Mungkin untuk menutup kegiatan destinasi ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Ya, kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu Chandra. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dengan pose terbaik. Posenya salam nanja. Saya ambil fotonya nggih, Tiang yang ambil fotonya. 3, 2, 1. Nggih. Baik Bapak Ibu, untuk refleksi nanti Bapak Ibu bisa mengisi link yang sudah Tiang sematkan di kolom chat, dan absen juga sudah saya sematkan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini dan kesan-kesan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan sharing hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok di sekolah. Selamat beristirahat. Salam untuk keluarga. Terima kasih untuk kolaborasinya hari ini. Terima kasih. Tiang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam.